wala quwwata. Pertemuan kita yang ke-11 ya. Total nanti jadi 12 pertemuan, masih ada pekan depan. Habis itu sekalian langsung ujian. Pekan depan pengajian setengah jam, kemudian ujian setengah jam. Insya Allah. Oke, kita sebentar. Slideshow. Pertemuan kali ini akan membahas bait ke-86 dan seterusnya. Di mana Imam Ibnu Abi Izz Al-Hanafi mengatakan wa umilal minbaru ghairu mukhtafi wa hajja attabun bi ahli al-mauqifi. Dan mimbarnya Rasulullah SAW dibuat umil, dibuat ghairu mukhtafi, tidak samarnya ya. Semua orang tahu bahwa dibuatkan mimbar untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hajja attabun bi ahli al-mauqifi, dan Attab yang maksudnya Attab bin Asid radhiyallahu anhu itu haji hajja bi ahli al-mauqif, ini haji memimpin orang-orang yang ada di mauqif, tempat wakaf, tempat wukuf. Attab bin Asid sendiri nanti kita ceritain sedikit. Tahun ini tahun 9 Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih tahun 8. Tahun 8 Nabi sebelum Fatu Mekah dibuatkan mimbar untuk beliau. Kata Imam At-Tabari, Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, penafsir besar, sejarawan Islam besar, salah satu imam madhab fikih walaupun sudah punah madhabnya. Qala wa fi hadhihi sanati ittakhadha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minbarahu alladhi kana yakhthubu an-nas alaihi wa ittakhadha darajataini wa maq'adahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam di tahun ini meminta tolong dibuatkan mimbar, dengan menawarkan sebetulnya. Tadinya Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah tanpa mimbar, hanya pegangan dengan sebatang kurma. Kemudian Nabi dibuatkan mimbar. Mimbarnya di sini disebutkan darajataini wa maq'ada. Dua kali naik, kemudian tempat duduk. Berarti berapa tangga? Berapa cekungannya? 3 ya. 3. Jadi kalau boleh saya gambar. 1, 2, 3. Gitu ya. Naik 1, 2, kemudian duduk. Oke, kebayang ya. Kayak mimbar Jumatan, mimbar di Masjid Al-Hikmah New York tuh ya. 1, 2, 3. Atau di beberapa masjid ya di Indonesia juga masih begitu. Banyak yang begitu. Walaupun ya tentu kalau mimbar lebih tinggi lagi karena jamaah banyak ya tidak jadi haram. Hanya saja ini yang Nabi SAW membuat mimbar untuk beliau. Kayak kebayang nggak mimbarnya? Jadi untuknya Bayang, Ustaz. 2, 3. Naik 1, 2, kemudian duduk. Jadi kalau khutbah berdiri di sini. Oke. Allah. Tahun berapa tuh? Tahun 8. Kemudian Attab bin Asid diangkat oleh Nabi SAW menjadi gubernur Mekah. Jadi membebaskan Mekah, Fatu Mekah. Kemudian Nabi ya mau pergi lagi ke Madinah kan. Maka di Mekah berarti harus ada pemimpin. Dan Nabi biasa memilih pemimpin kepada suku-suku lain. Biasa. Cuma kan Mekah nih kota ya, beda bukan suku. Maka Nabi pilih Attab bin Asid. Dan ini menarik ya. Karena coba saya tanya teman-teman. Ingat nggak? Maka zaman jahiliyah itu ada pemimpin tunggal nggak? Hah? Tidak, Ustaz. Nggak ada. Dan itu kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab termasuk masail jahiliyah. Ciri khas jahiliyah itu tidak punya pemimpin. Nggak jelas siapa pemimpin. Jadi makanya jangan pernah merasa keren ya semata-mata karena kita hebat, kita nggak punya pemimpin, nggak ada pemimpin kita. Loh, Anda merasa hebat cuma begitu? Gimana? Nggak ada pemimpin. Nah, justru itu
Tasail jahiliyah. Zaman Nabi begitu orang-orang Arab jahiliyah. Nggak ada komando. Ya betul, setiap suku punya pemimpin, tapi maka nggak ada pemimpin tunggal. Nah, itu Pak. Dalam Islam jangankan kota, negara, safar saja, kalau 3 orang udah wajib mirip, ya, harus mirip pemimpin. Menunjuk. Oke. Attab bin Asid ditunjuk. Nah, ini sejarah Attab bin Asid. Jadi gubernur Mekah, kemudian menjadi Amirul Hajj. Apa sih Amirul Hajj? Apa tuh Amirul Hajj? Apa itu Amirul Hajj? Ada yang tahu nggak? Yaitu pemimpin tertinggi panitia haji. Nah, sederhananya begitu. Nanti dia khutbah depan manusia, khutbah utama beliau yang akan khutbah, mimpin sholat beliau. Pokoknya pimpin haji semua. Dan Amirul Hajj ya kalau sekarang ya dari Arab Saudi terus gitu. Pernah Syekh Siti jadi Amirul Hajj, Syekh Sudes, apa segala pernah. Masya Allah. Dan itu ya kesempatan ya untuk melihat rambutnya Syekh. Kalau lagi haji itu kesempatan melihat rambutnya Syekh. Kenapa? Karena kalau hari biasa tuh, Syekh hampir nggak akan pernah ketemu, nggak pakai apa, lama-lama di Saudi itu nggak pakai peci itu nggak akan ketemu, ya, nggak akan. Saya ketemu banyak Syekh, nggak pernah ngelihat rambutnya Syekh yang ulama ya, yang benar toh, gitu. Bukan sekadar guru aja, itu bukan sekadar eh, guru bahasa Arab atau gitu, enggak. Tapi yang benar guru ilmu syar'i, ya, guru hadis, gitu. Nggak pernah, Masya. Paling beruntung itu kalau lagi wudhu ngelihat cuma pakai peci dong. Ya, seringnya selalu pakai imam. Karena Rasul walaupun tidak merupakan kesunahan mutlak ya enggak. Malah saya pernah rekam satu tempat pameran buku. Saya ngerekam aja pameran buku. Nah, terus ada tertangkap kamera atau merasa tertangkap kamera seorang sepertinya dosen atau apa gitu. Waktu itu sedang duduk nggak pakai imamah, nggak pakai sorban ya, kepala warna merah putih atau warna putih. Maka saya datangnya pun diminta hapus. Saya ngerekam, ya apa diminta hapus sama dia. Karena, oh saya kasih tahu Syahabar, sebelumnya dulu waktu di Indonesia, bahwa itu khawarimul muru'ah. Di Arab Saudi itu nggak pakai imamah itu khawarimul muru'ah. Termasuk hal yang merusak citra seorang. Nggak pakai apa, nggak pakai imamah. Dan ini, Masya Allah, semoga Allah jaga yang seperti, walaupun memang kesan, ih bisa aja sih. Ya, dan memang nggak wajib, tapi bagus. Karena kalau nggak orang Arab Saudi bakal pakai baju kayak kita gitu, atau kayak orang negara Arab lain secara umum, pakai jeans, pakai kaos, pakai kayak gitu, kemeja, ya, ya gimana? Jadi sama dong kayak Barat dan seterusnya dan seterusnya. Walaupun saya nggak bilang itu haram, ya. Cuma ini biarin lah, Arab Saudi pakai khas gitu. Ya, bagus, alhamdulillah. Anak-anak udah jadi lebih terjaga, kan lebih lebih apa, terjaga dengan pakai baju seperti itu. Walaupun itu baju putih sorban di Arab Saudi bukan simbol kesolehan ya, bukan juga pakaian Islam gitu, pakaian Muslim gitu, enggak. Beda dengan baju koko di Indonesia atau sejenisnya. Ini baju nasional juga sih. Cuma ala kuliah intinya saya mau bilang bahwa Amirul atau Haji itu situ sendiri. Haji itu dipimpin oleh seorang ulama, Amirul Haji. Ya, dan ya, tentu kalau haji nggak pakai penutup kepala ya. Jadi nanti teman-teman bakal lihat ya, Sudes nggak pakai kepala, nggak pakai peci, Syekh Syekh Trio, lama Syekh Sholil Lutaifi semua biasa. Masya Allah, itu haji ya. Umrah pun akan begitu pasti. Umrah pun akan begitu pasti. Semua kalau umroh beragam waktunya. Ya. Tapi kalau haji kan semua satu waktu dari tanggal 8 sampai tanggal 13 Zulhijjah. Dari tanggal 8 sampai tanggal 13 Zulhijjah. Itu jadi semua akan ngelihat. Nah, Amil Hajj itu memimpin. Nah, sebenarnya di Indonesia atau negara-negara lain juga ada Amil Hajj. Masing-masing negara ada Amirul Hajj. Tapi tetap ada Amirul Hajj tertinggi di Mekah. Oke, intinya Atam bin Asid wahajja bil muslimina tilka sanata Attabu bin Asidin wahiyat sanat samanin
Nabi SAW atau Atta bin Asid memimpin haji kaum muslimin tahun tersebut. Dan memang haji, teman-teman perlu ketahui, itu terus ada. Tahun 7 juga ada haji, tahun 6 juga ada, cuma bukan haji Islam. Haji itu udah dari lama, dari zaman Nabi Ibrahim. Yang kata Allah pada Nabi Ibrahim di surat Al-Hajj, wa adzim fin nasi bil haji ya'tu kerijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Jadi hanya dilanjutkan. Jadi di Islam kan ya, ini itu syarat Islam awalnya, terus tercemari kemusyrikan, maksiat apa segala. Kemudian, nah ini proses tahun 8 dan tahun 9 tuh dikenalkan oh ini ajaran Islam. Walaupun belum dibatalkan total kecuali nanti di tahun 9, tahun 8. Nabi haji nggak tahun 8? Nabi haji nggak tahun 8? Umroh set. Umroh ya. Tapi haji nggak? Tidak. Nggak haji. Ya nggak haji. Nabi haji cuma sekali tahun 10. Oke, lanjut. Kita penulis lagi. Summa tabuka qad ghaza fit tasi'ah wa hadda masjid ad-dirari rafi'ah. Kemudian beliau perang Tabuk. Tabuk ini tempat di utara Arab Saudi. Perbatasan Arab Saudi dengan Yordania. Ya. Tabuk waktu itu perang Tabuk melawan Romawi. Dan Romawi yang dimaksud dalam hadis-hadis adalah Romawi Timur. Karena Romawi Barat sudah hancur jauh sebelum tahun 400-an, 458. Spesifik atau pukul tahun 400-an ya. Itu udah hancur. Romawi Barat. Intisa Romawi. Yang ibu kotanya di Roma itu udah hancur. Ibu kotanya yang ada Romawi Timur. Ibu kotanya di mana Romawi Timur? Di mana ibu kota Romawi Timur? Ibu kota Roma Barat di Roma. Roma AS Roma. Roma ibu kota Italia. Yang ada Colosseum, ada Vatikan. Kalau ibu kota Romawi Timur di mana? Bizantium, Ustaz. Iya, bukan Byzantium. Byzantium tuh nama lain Romawi Timur. Dikit lagi. Ya, Konstantinopel betul sekali, Mas Tafi. Konstantinopel ya. Sekarang udah nggak ada kota Konstantinopel. Namanya kota apa sekarang? Hah, Istanbul sih. Istanbul ya. Istanbul. Masya Allah. Itu kota cakep betul. Ya, Masya Allah. Ada yang di Asia, ada yang di Eropa. Keren sekali. Digabung, sambungin jembatan. Oke. Nah, perang Tabuk. Tabuk lagi-lagi di mana? Di utara Arab Saudi. Saya lupa ngasih tahu petanya. Bentar. Kita lihat. Dan Tabuk tuh isinya salju ya. Maksudnya kalau sekarang nih, sekarang nih bulan-bulan ini Tabuk tuh isinya salju. Karena dia utara, turun salju di sana. Jadi kalau mau lihat salju di Arab Saudi Tabuk. Kelihatan nggak? Sudah, Ustaz. Kelihatan, Ustaz. Sunnah. Sudah, Ustaz. Sudah. Oke. Kirain sunnah. Sunnah ke Tabuk. Oke. Eh, ya, salju di Tabuk. Kasih lihat. Nah, salju di Tabuk. Masya Allah. Lucu ya, onta kena salju itu lucu. Masya Allah. Masya Allah. Kalau umroh musim bulan Januari, Desember gitu ya. Bilang sama mutaifnya, bawa ke Tabuk dong. Jangan ke Taif terus. Bawa ke Tabuk. Bayar nggak apa-apa. Jarang-jarang kan. Lihat salju di Arab Saudi. Ya, Tabuk.
Masya Allah. Dan awan dingin. Cuma, nah, tapi perang Tabuk itu bukan pas musim dingin Nabi SAW tuh. Tapi pas musim panas, justru sangat panas. Justru sangat panas. Nah, saya senang nih saya lihat gambarnya. Bagus ya, mantap kena salju. Utara tuh. Masya. Jauh nggak dari Madinah? Wah, jauh banget. Makanya di Quran gimana ayatnya? Gimana ayatnya di Quran? Hah? Siapa yang tahu ayatnya di Quran? Lau kana aradhan. Ayo terusin. Qariban wa safaran qasidan lattaba'uka walakin ba'udat alaihim asyaqqah wa sayahlifuna billahi law istata'na laqarajna ma'akum dan seterusnya. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, "Lau kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uka walakin ba'udat alaihim asyaqqah." Andai perjalanan dekat dan safarnya ringan, niscaya mereka akan ikut kamu, wahai Nabi. Orang-orang munafik mah ikut, pura-pura ikut, kayak ke Badar ikut, ke Uhud ikut, gitu. Dia kabur dari Uhud. Tapi ini nggak bisa munafik ini pura-pura ikut. Soalnya kenapa? Jauh betul. Tabuk. Walakin ba'udat alaihim syuqqah. Jauh. Ya Allah. Dan musim panas. Sangat terik. Ya. Sampai kata orang munafik apa? Wa qalu la tanfiru fil har. Kalau orang munafik, Nabi, jangan perang saat panas-panas gini. Nah, Allah bilang, "Qul naru jahannama asyaddu harra." Katakanlah Nabi, sungguh neraka jahanam lebih panas. Masya Allah. Masya Allah. Itu ayat bagus ya. Maka jilbab kepanasan. Qul naru jahannam asyaddu harra. Pergi sholat Jumat kepanasan. Qul naru jahannam asyaddu. Masya Allah. Tapi padahal tahu panas sih bukan apa dingin. Kalau lagi dingin dingin paling dingin saat itu tahu. Ya, Tabuk, Taif tuh tempat-tempat ini. Tapi Taif nggak sampai turun salju. Kalau Tabuk, turun salju. Oke, lanjut lagi. Ya, sekali-kali. Rasulullah SAW kemudian pulang dari perang. Oh ya, perang Tabuk kan lawan Romawi ya. Nah, pertanyaan saya, terjadi kontak fisik nggak? Ada nggak? Adu pedang gitu, berkelibat kuda dan ada nggak? Hah? Ntar aja dulu. Oke, iya betul nggak ada kontak fisik di perang Tabuk nggak ada. Nyampe, ternyata orang-orang Romawi takut. Nah itu luar biasa. Bisa sampai gitu, takut orang Romawi. Masya Allah. Ya perang Mu'tah luar biasa dahsyat perang. Arab bisa seri, Romawi itu hebat banget. Sekarang menang WO. Masya Allah. Nah, perang Tabuk ternyata Allah kisahkan ini. Memang surat surat At-Taubah itu surat perang Tabuk ya. Itu isinya tuh situasi perang Tabuk, kemudian pokok tahun 9 lah. Setting surat Taubah pas banget seperti nomor-nomor surat. Nomor surat 9 itu kejadian-kejadian tahun 9 ya. Hajinya Abu Bakar, dan perang Tabuk, Masya Allah. Nah,
Di surat Taubah Allah cerita walladzina takhadhu masjidan dirara wa kufra wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl. Ada sekelompok 12 orang munafik bikin masjid. Munafik bikin masjid. Iya, tapi masjidnya buat memantau orang Islam. Masjidnya buat mengurangi jamaah Masjid Kuba. Karena orang pada sholat di Masjid Kuba, kalau ada masjid ini nih, pasti terpecah. Masjidnya buat bikin pengajian munafikin. Majelis nifak. Majelis nifak. Nah, majelis kemunafikan. Menyebarkan kebasakan, nyebarin ajaran menyimpang ya gitulah. Juga menyebarin kemunafikan. Mereka kan bikin masjid dan bikin pengajian situ. Musuh Allah pengen disambut di situ ya Allah. Masjid Diror istilahnya dalam Al-Quran. Masjidan Diroran. Ya. Nabi diundang. Nabi ya diundang mereka. Ya Rasulullah, inna qad banaina masjidan. Nabi kita udah bikin masjid. Keren. Nabi bikin masjid. Dan ini agak jauh dari Madinah mereka. Maksudnya agak jauh dari Masjid Nabawi. Dekat Masjid Kuba. Lidhil illati wal hajati wal lailati matirati wal lailati syatiati. Kita bikin masjid buat apa? Buat orang yang sakit, buat orang yang punya kebutuhan, buat malam kalau hujan, buat malam dingin. Artinya masjid mereka ini sholatnya lebih cepat. Kemudian gimana lah, kok lebih nyaman daripada masjid Kuba. Wa inna nuhibbu anta tiana, kita suka engkau datang kita fatusholli lana fi. Nabi suruh datang sholat situ. Nah ini dibilang itu menjelang perang Tabuk. Nabi bilang ini ala janahi safarin wahali syughlin. Saya lagi semua pergi nih, siap-siap. Muka kalau sallallahu alaihi wasallam. Nah, kamu kata beliau walau qad qadimna insyaallahu la atiyannakum. Walau qad qadimna insyaallahu la ataina fasallaina lakum. Iya, nanti kalau saya udah pulang dari perang Tabuk, perang Tabuk bulan Rajab kan. Nanti pulang dari perang Tabuk, ya akan datang situ. Terus sampai Nabi pulang perang Tabuk. Perang Tabuk pulangnya bulan Ramadan. Lumayan dari Rajab, Syaban, Ramadan. Ramadan nyampe di dekat situ, kemudian datanglah informasi ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya apa? Bahwa ini masjid yang munafikin. Jadi sebenarnya pertanyaan saya, ngapain sih mereka ngundang-undang Nabi kalau kita? Buat apa bikinnya di masjid? Kenapa ngundang-undang Nabi? Biar sholat di situ. Biar ada seperti pembenaran Ustaz atau Iya betul sekali ya, biar ada Nabi pernah sholat loh di sini kan gitu. Ya keren juga idenya. Mantap tuh, Nabi pernah sholat sini. Keren kan, berarti ngejit sesuai sunnah Rasul nih, gitu kata mereka. Begitulah, ngejit bener nih. Enggak gitu. Ya Nabi udah nyampe ke situ mau sholat tempat mereka, kasih info tentang masjid tersebut, hakikatnya gimana, tujuan buruknya dan seterusnya. Maka justru Nabi bilang para sahabat, "Intoliqu ila hadzal masjididz dzalimi ahluhu fahdimahu wa harriquhu." Kalian pergilah ke masjid tersebut, hancurin dan bakar. Bener, dan dibakar. Masya Allah. Karena bukan masjid, pada akhirnya jadinya apa? Markas musuh, merusak Islam. Lanjut. Wahajja bin nasi Abu Bakr wa Tham. Tala bara'atan aliyun wa hatam. Alla yahujja musyrikun ba'du wa la yatfa'arin bi amrin fa'ala. Di tahun tersebut juga, tahun 9, Abu Bakar radhiyallahu anhu memimpin haji manusia. Hajja bin nas, sholat bin nas, ini memimpin. Hajja bin nas, memimpin manusia. Jadi Abu Bakar jadi Amirul Hajj tahun 9. Kemudian Abu Bakar didampingi wakil yang yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tugas Ali untuk menyampaikan, membacakan surat At-Taubah. Wasam ay wahunaka tala Ali tala baro'atan, membaca surat Baro'ah, surat Taubah. Ali wa hatam, dan menegaskan. Isinya Allah itu fa musyrik, Allah yahujja musyrikan ba'du wa la yatufa'adda bi amrin fa'ala. Orang musyrik ngambil haji lagi tahun depan, tahun 9 masih ada, belum diumumin, baru mau diumumin.
Tahun 10 udah nggak boleh ada musyrik lagi. Kemudian nggak boleh lagi ada yang tawaf tidak berpakaian. Loh, emang mereka sebelumnya tawaf gimana? Ya, sebelum mereka tawaf tidak berpakaian. Rasulullah mengangkat Abu Bakar. Qala Ibnu Ishaq, berkata Ibnu Ishaq, sebagaimana diriwayatkan Ibnu Hisham, "Tsumma qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baqiyata syahr Ramadan wa Syawwalan wa Dzulqa'dah." Nabi pulang bulan Ramadan, kemudian Syawal, Dzulqa'dah, kemudian Nabi di bulan Dzulqa'dah utus Abu Bakar. Tsumma ba'atha Abu Bakar amiran 'alal haji min sanati tis'in. Beliau mengangkat Abu Bakar menjadi Amirul Hajj di tahun 9. Liyuqima lil muslimina hajjahum, memimpin kaum muslimin berhaji, wa nas min ahli syirki ala manazilihim min hajjihim. Orang musyrik juga sama. Lagi jalan mereka, ya nggak tahu kalau bakal dilarang, dan memang nanti cuma dilarang mulai tahun depan. Ya udah terlanjur datang, nggak apa-apa biar masuk Islam. Fakhar Abu Bakar radhiyallahu anhu maka Abu Bakar dan kaum muslimin pada pergi haji. Dan ada juga sebenarnya ada umroh. Di antara yang pergi umroh adalah Umar bin Khattab. Nabi nggak ikut umroh tahun 9 dan nggak ikut haji juga. Baru pulang, diam aja dari Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, diam aja. Habis perang Tabuk udah. Oke. Nah, ini kisahnya. Ali bin Abi Thalib ditugaskan Nabi untuk membacakan. Kenapa kok Ali yang membacakan suratnya? Kenapa nggak Abu Bakar aja? Abu Bakar nggak bisa ngaji. Bisa, baguslah Abu Bakar, malah kuat hafalannya. Sahabat pada lupa ayat surat Ali Imran 144, beliau ingat. Ya. Tapi karena nanti isi suratnya, isi Al-Qur'an itu adalah pemutusan hubungan. Udah tidak lagi berdamai. Dan itu peraturan Arab itu adalah tidak boleh mengatakan itu kecuali pimpinan kaum atau keluarga dekat. Tidak boleh mengumumkan pemutusan hubungan politik kecuali pemimpinnya sendiri atau keluarga dekatnya. Dan Nabi nggak ikut pergi haji karena masih banyak musyrik yang tawaf tidak berpakaian dan seterusnya. Maka Nabi kemudian apa? Dan haji itu beda sama umrah. Haji benar haji. Masya Allah, benar ramai. Maka Nabi kemudian mengirim Ali untuk mengatakan hal tersebut. Yang tadi dikatakan adalah apa? Allah yahujja badal ami musyrik. Hadis Bukhari. Tidak boleh orang musyrik haji lagi tahun depan. Wala yatufa bil bait yawriyan, enggak boleh ada lagi yang tidak berpakaian tawaf. Ada tambahan riwayat lain, wala yadkhulul jannah illa nafsun mu'minah. Tidak akan masuk surga kecuali orang yang beriman. Wa ja'atil wufudu fiha tatra hadza wa min nisahu ala syahra. Di tahun 9 juga itu datang rombongan-rombongan. Kemungkinan besar wallahu misal teman-teman, Nabi SAW tidak pergi haji karena akan ada rombongan-rombongan datang, baik sebelum haji maupun sudah haji. Bisa juga ada yang nggak pergi haji, bisa juga. Wallahu misal. Fiha tatsura ya, ini berturut-turut. Seperti di surat Al-Mu'minun. Tsumma arsalna rusulana tatsura. Qiraat kita tidak pakai tanwin. Tatsura kullama. Hati-hati. Hadza wa min nisahu ala syahra. Demikianlah, dan beliau di tahun ini juga melakukan ila selama sebulan pada istri-istri beliau. Apa ila? Kenapa? Oke, kita lihat nanti. Nah, Nabi SAW kata Ibnu Ishaq, lamma fataha Rasulullah SAW kata wa faragha min Tabuk wa aslamat Thaqifan wa bay'at darabat ilaihi wufudul Arabi min kulli wajhin. Nabi SAW membebaskan Mekah. Nabi selesai dari perang Tabuk lawan Romawi, dan Romawinya WO, kalah WO, ada datang tuh hebat tuh, berita besar bagi orang Arab. Berarti sejarah pertama kali Arab menang lawan Romawi. Saya bayangin coba, itu ibarat apa ya? Ibarat apa sih? Ibarat Persija Jakarta ngalahin Real Madrid lah. Seri kan, berita besar. Seri aja udah keren nggak? Coba Persija Jakarta seri lawan Inter Milan,
Keren nggak tuh? Menang tipis aja udah keren, Ustaz. Nggak, saya tanya, kalau Seri keren nggak? Udah mantap tuh. Mantap banget, mau beritahu Sar. Kalah tipis aja udah keren ya. Seri, ini menang. Oh, menang WO lagi. Musuhnya kamu kata, wah aduh. Ya, makanya, kira-kira orang Arab gimana mandang kaum muslimin saat itu gimana? Hah, udah, gitu. Abis itu coba, misalnya Persija nih ngalahin Real Madrid. Abis itu Persija lawan apa Al Ittihad Jeddah atau lawan Al Hilal Riyadh. Kira-kira Al Hilal mandang Persija gimana? Kuat, Ustaz. Wih, ngeri ya. Ngeri juga. Komentar juga. Waduh, Inter Milan aja kalah. Real Madrid kalah, contoh. Itu gambaran aja sebenarnya. Buat gambaran orang Arab waktu itu, sejazirah Arab, semenanjung tadi itu. Dan kalau dibilang jazirah Arab, maksudnya tadi ya. Yang ini. Ini jazirah Arab. Oke. Berarti mencakup Arab Saudi, Yaman, Oman, kemudian Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Kuwait. Nah, itu dia. Oke. Jazirah Arab. Maka Madinah Islam, Taif udah Islam, Sakif Islam. Romawi udah ngeri, udah kalah. Oh, Arab-Arab lain banyak suku di sini. Semua datang. Rombongan datang. Mau menaikkan kerjasama dan juga masuk Islam. Kata Indonesia, Anadhalika fi sanatis itu tahun 9 wa anna kanat susama sanatul wufud, disebut tahun wufud. Wufud rombongan. Kata Ibnu Ishaq, wa inna ma kanatil arabu tarabbasu bil islami amra hadzal hayy min Quraisy wa amra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum musyrikin itu seluruh Arab itu selalu menanti-nanti perkembangan terbaru hubungan antara Mekah dengan Madinah, Quraisy. Wa dzalika anna Quraisyan kanu imaman nasi wa hadiyahu, karena Quraisy itu pimpinan orang Arab semenanjung Arabia itu pimpinan Quraisy. Wa halal baitil haram, mereka yang menguasai Ka'bah gitu ya. Wasori hawal di Ismail bin Ibrahim alaihissalam, juga keturunan langsung jelas Ismail. Wa qadatal arabi la yunkiruna dzalik, mereka pimpin orang Arab dan paling jago perang, kuat Quraisy. Waqat Quraisyun hiya lati nasobat di harbi Rasulullah SAW wa khilafahu falamma futihat Makkah wa danat lahu Quraisyun wa dawakha al-islamu wa arafatil arab wa annahu la taqata lahu bi harbi Rasulullah SAW wa la adawat. Dan seterusnya, intinya ketika Quraisy dia masuk Islam dan kabilah besar seperti Thaqif, Hawazin masuk Islam di Taif, udah orang Arab semua nggak mikir-mikir lagi, mereka langsung masuk Islam. Artinya meskipun mereka mungkin nggak begitu percaya Islam, tapi mereka, wah Islam bener kuat, terbukti. Mereka menjalin kerjasama. Lama-lama baru masuk Islam. Ya wajar, masuk Islam kadang orang ada yang tidak betul tulus, bisa diperbaiki. Itulah diantara kemudian tafsiran yang dakhuluna fi dinillahi afwaja. Walaupun memang surat ini sendiri turunnya nanti haji wada. Tapi diantara prakteknya nyatanya masuk afwajan itu adalah mulai tahun 9 ada amul wufud, rombongan masuk. Dan itu istimewa sekali. Masya Allah, coba kita udah sampai titik ini. Masih ingat nggak kita kurang lebih sebulan lalu bahas Rasulullah mau saya tahu dilarang Rasulullah membaca Quran aja. Semua Arab masuk Islam, semua jazirah Masya, sabar, itulah kesabaran. Sabar. Rasul yang para sahabat telah ada dalam kesabaran. Kalau mereka setahun 2 tahun, adalah Quraisy nggak efektif dakwah dah. Enggak akan kita bisa menikmati Islam. Kita nggak akan, mungkin bahkan dunia nggak akan semaju ini, karena kemajuan dunia itu berutang besar pada ilmuwan muslim, berutang besar pada agama yang berutang sama agama ini, berutang sama Nabi ini, sallallahu alaihi wasallam. Dunia berhutang besar. Kita nggak bisa pakai HP, nggak ada HP kalau nggak ada ilmuwan muslim, nggak ada, ya. Dan seterusnya itu semua bagian Allah ingin memberikan, ya,
Ya, berkah bagi manusia melalui Nabi yang ajaran dan adalah rahmatan lil alamin. Masya Allah, sahabat sekarang memetik buahnya Rasulullah SAW. Masya Allah, Masya Allah. Saya tonton pikirin, iya juga ya. Nah, tapi malah Nabi udah banyak yang datang masuk Islam dan seterusnya, mulai ada sebagian oknum istri Nabi SAW yang kurang hormat, yang ya pokoknya kurang pas lah. Walaupun kita tidak mendiskreditkan, tapi ya ini bagaimanapun mereka manusia, mereka bukan Nabi. Istri Nabi ya bukan Nabi. Istri Nabi manusia biasa, wajar melakukan kesalahan, termasuk istri kesalahan. Maka Nabi SAW diantaranya mereka ya pernah minta tambahan uang belanja dan lain sebagainya. Radhiyallahu anhu. Nah, kemudian Nabi melakukan ila selama sebulan. Gimana tuh? Umar ceritakan dalam Sahih Bukhari bahwa Umar diketok-ketok pintunya suatu ketika. Umar. Oh, kenapa? Apakah Romawi udah menyerang? Ya karena mereka menyadar bisa jadi Romawi revenge nih. Atau kabilah Arab di Syam mau menyerang, Arab Gosan. Yang mereka tuh menanti-nanti juga kaum muslimin untuk diperang. Di Jazirah mereka di Syam. Kata para sahabat, enggak, lebih parah daripada itu. Lebih parah itu. Apa? Kok gitu? Apaan? Kata Umar. Mereka, Nabi ceraikan semua istrinya. Wah, kaget Umar. Pikiran Umar pertama langsung siapa mikirnya? Hafsah, Ustaz. Hafsah dong. Anak-anaknya. Waduh, menantu saya nyerahin istri-istri semua lagi. Aduh, langsung Nabi Umar datang Hafsah. Umar tegur Hafsah. Kamu kenapa nyusahin Nabi? Jangan nyusahin Nabi. Jangan berakhlak buruk ke Nabi meskipun saingan kamu itu masih Aisyah. Ya meskipun doroh kamu istri lain dari Rasul itu lebih cantik daripada kamu, lebih disukai. Jangan berakhlak buruk sama Nabi. Oke. Ya pokoknya Umar nasihat gitu. Dan karena Hafsah juga apalagi ya. Hafsah ya ada beberapa ayat ya turun terkait dengan menegur Hafsah radhiyallahu anha. Dan Hafsah luar biasa, sosok yang sawamah qawamah kata Allah, kata malaikat Jibril ya. Hafsah ini banyak puasa, banyak sholat malam. Para ulama sebutkan bahwa sebab diantara yang juga melatar belakang ilah ini ada kisah di yang itu mereka minta tambahan uang nafkah di surat Al-Ahzab. Mengingat ya, di surat Al-Ahzab mereka minta tambahan nafkah. Apalagi Nabi, ya coba sekarang saya tanya, si Nabi ini ngerasain Nabi itu susah nggak? Mereka bukan Khadijah loh. Jadi mereka bukan Khadijah. Khadijah kaya, enak hidupnya. Nah, mereka punya bisnis bareng Nabi dan Khadijah. Tapi si Nabi itu Sauda, Aisyah, Radhiyallahu dan ngerasain hidup susah sama Nabi. Apa tiap hari ke mall, tiap hari GoFood. Nah, gimana? Ngerasain hidup susah. Aisyah cerita 3 bulan Nabi SAW tahu dapurnya nggak ngebul. Terus kenapa kalian kata sahabat-sahabat kita makan kurma sama air putih. Masya Allah. Masya Allah. Ya Allah, Anda bayangin kurma sama air putih. Nah, kurma jangan bayangin kurma yang aneh-aneh, jangan bayangin kurma biasa berarti. Ya Allah. Sekarang suami mereka apa? Khaybar udah dapat ghanimah banyak di Khaybar. Udah Fatu Mekah. Udah Romawi aja kalah. Arab semua masuk Islam. Gimana? Coba sini para akhwat. Gimana kalau suaminya kayak gitu? Tadinya susah. Makan korma doang sama air putih. Kalau di Indonesia cuma makan nasi sama garam. Tiba-tiba suaminya apa? Udah jadi penguasa negara, jadi presiden seluruh Indonesia. Karena Nabi sekarang pemimpin Jazirah Arab. Dah, gimana kira-kira? Akhwat yang jawab.
Gimana? Jawab diketik aja. Kira-kira gimana? Tadinya makannya beras sama nasi sama garam. Dikasih bulanannya 1 juta rupiah. Kalau udah kayak gini sekarang minta nambah nggak? Ah, kok pada diam? Oh, gimana? Enggak. Yang manusia aja. Ya, setidaknya tergoda lah untuk minta nambah. Itu yang dilakukan Nabi radhiyallahu anhu. Maka turunnya surat Al-Ahzab seperti itu. Kemudian apa lagi? Surat Tahrim. Surat At-Tahrim. Awal surat Tahrim tuh, ya ayuhan nabi lima tahrim ma ahlallahu lak tabtaghi mardhat azwajik wallahu rahim qad faradallahu lakum tahillata aymanikum dan seterusnya. Itu juga peristiwa ya. Sisi Nabi saling bersaing sampai ngakali dan tanda kutip ngerjain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin nanti pembahasan isinya di tafsir surat At-Tahrim. Tapi karena seperti itu, ya, maka Nabi mengilak mereka. Ilah itu apa sih? Ilah seperti disebutkan di dalam surah Al-Baqarah. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati asyhur. Fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim wa in asamu talaq fa innallaha samiun alim. Yaitu ilah adalah seorang suami bilang kepada istrinya, demi Allah, harus sumpah, saya tidak akan, ya, mohon maaf, melakukan apa yang dilakukan suami pada istrinya. Ya, teman-teman tahu maksud saya, lebih spesifik, selama sekian waktu. Ya, selama sekian. Di situ Nabi sebutkan selama sebulan. Kita bilang kepada mereka, demi Allah, kata Nabi, saya tidak akan, yaitu melakukan apa yang dilakukan suami kepada istrinya, normalnya spesifik khusus ya, selama sebulan. Dan sebetulnya kalau cuma selama sebulan itu tidak masuk hukum ilah yang di fikih disebutkan itu nggak kena. Ini karena baru ilah yang difikirin di ayat itu kalau arba'ata lilladzina yuluna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati asyhur, 4 bulan. Kalau sebulan enggak. Tapi tetap ini ilah. Jadi Nabi kemudian tidak lagi datengin mereka. Enggak datang dah. Nabi tinggalnya enggak di rumah-rumah mereka lagi. Di Masjid Nabawi dan seterusnya. Umar habis marah, Hafsah datang ke Nabi SAW. Kemudian melihat Nabi, ya Allah, ya, tidur beralaskan daun-daun kurma. Daun kurma itu kayak daun kelapa ya, daun palem gitu. Yang kan satu keluarga palme. Terus Nabi berbekas badannya garis-garis karena itu. Umar bin Khattab, ya Allah, Nabi engkau kan udah penguasa Arab, engkau udah pimpinan kaum muslimin semua, engkau Nabi lagi, dan kita berada di jalan kebenaran. Saya ngelihat Umar mau dulu dutanya Quraisy, jadi dia berkunjung ke negara-negara tetangga. Kata pengalaman internasionalnya luar biasa. Kata Umar, saya ngelihat Kisra Persia, ya, Raja Persia, Kaisar, Raja Romawi, hidup nikmat. Engkau masa begini hidupnya? Nabi cuma bisa bilang, Umar, kamu nggak suka apa? Dunia buat mereka, akhirat buat kita. Masya Allah. Ini akidah begitu teman-teman. Ini akidah. Kalau sekarang ada orang yang menjelek-jelekan Islam, menganggap Islam nggak lagi benar, hanya gara-gara umat Islam nggak bikin HP, cuma gara-gara HP dibikin orang non-Muslim langsung umat Islam agamanya nggak benar. Loh, standar dari mana? Melihat kebenaran agama standarnya adalah kemajuan duniawi, itu nggak ada. Jadi benar nggak berkesimpulan, oh berarti agama Islam nggak benar. Kenapa nggak benar agama Islam? Ya buktinya negara maju dalam pandangan dia standarnya, walaupun nggak maju-maju betul. Itu negara bukan negara Islam. Ini salah sudut pandang seperti itu dari banyak sisi. Pertama paling besar dan jelas itu, siapa yang bilang kebenaran agama itu dilihat dari kayak gitu? Enggak. Kebenaran agama dilihat dari agamanya, bukan dari yang hal seperti itu. Toh Islam juga nggak pernah kok ya memastikan semuanya di dunia ini kaya. Masuk Islam ada nggak hadis ayat gitu? Pasti dunia kaya. Nggak ada. Ya bisa berkah, hidup bahagia dan. Tapi bahagia kan enggak, dan berkah nggak selalu harus kaya raya secara materi. Gitu ya. Dua juga
Pada akhirnya kita lihat negara-negara Islam kayaknya luar biasa buang-buang duit, terlalu boros kan. Negara Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, apa kurang kaya Bahrain, Oman, masya Allah kaya banget. Brunei, itu pendapatan per kapita mereka jauh. Mata uang terkuat di dunia itu bukan pound sterling. Cari tahu apa mata uang terkuat di dunia. Itu mata uang negara-negara semacam Kuwait, semacam Bahrain itu dahsyat mereka. Kuwait luar biasa. 3, kalau ke negara barat, dan saya pernah langsung ke Amerika. Itu banyak orang miskin, banyak orang yang nggak pinter, banyak homeless apa sekarang, banyak kotor, buang sampah sembarangan, banyak ya. So, di Chicago aja, di kota Chicago, di pusat kota Chicago, saya lihat sampah tuh di bawah jembatan banyak banget. Nah, jadi aduh, jika cuma ditutupin doang, banyak palak, banyak orang, aduh, ngangkat karuan. Penembakan tuh sabrak-abrak banyak kasus, hampir selalu ada tiap hari penembak di penjuru-penjuru Amerika. Di Eropa dan juga sama. 3, 4, kemajuan dunia Barat tuh karena mereka memanfaatkan dunia Islam. Mereka menjajah negara Islam, mengeruk kekayaannya. Kemudian mereka SDM-nya sekarang banyak nggak orang-orang non kulit putih kerja di Amerika, kerja di Eropa, banyak nggak? Banyak orang-orang India, orang-orang Pakistan, orang-orang ya Asia. Artinya kemajuan yang diperoleh juga tidak murni kan. 5, mereka baru maju pun setelah belajar dari bangsa kaum muslimin di abad 11, 12, 13. Ala kuliah intinya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan ilah, kemudian setelah berlalu 29 hari Nabi kembali ke mereka sadar, ya tobat, minta maaf. Nabi kadang-kadang perlu seperti itu ya, untuk apa, memberikan pelajaran, kan bisa jadi. Allah SWT. Sebagian ulama sebutkan Nabi sebenarnya kalau cuma hajar saja menegur istri kan 3 hari sebenarnya maksimal. Kalau ilah memang bisa lebih ilah. Tapi di sini hikmahnya karena Nabi istrinya 9 ya, waktu itu masing-masing hajar maksimal 3 hari. Berarti 3 kali 9 27. Tambah 2 hari Maria. Satu lagi budak. Budak setengahnya lah kurang. 1,5 ya dibulatkan 2. Demikian sebagian ulama sebutkan. Tsumma Najashiya na'a wa shalla alaihi min thaibatana lal fadla. Kemudian Najasyi wafat, Nabi umumkan kematian beliau. Dan ini istimewa ya, Nabi umumkan wafatnya Najasyi di zaman belum ada internet. Itu keren banget, asli keren sih. Itu salah satu hal yang luar biasa. Nabi bilang tahunya live tahu Kestu Jibril. Najasyi meninggal. Kalau enggak ya tunggu sebulan baru nyampe beritanya. Masya Allah, dikasih tahu. Nabi langsung umumkan pada para sahabat, ya dalam hadis Sahih Bukhari, matal yaum rajulun salih, seorang yang saleh hari ini meninggal. Aqumu fasallu ala akhikum ashamah. Ayo berdiri, salat semua menyolati saudara kalian ashamah, Raja Najasyi. Oh, saudara karena muslim. Dan itu kejadian di Rajab tahun 9. Oke, sepertinya ada cukup. Sisanya nanti bahas kan depan, sekaligus ujian langsung. Karena dikit lagi, cuma berapa bait, mungkin 4 kasus aja. Saya mau tamatkan sekarang, cuma tadi perkiraan saya nggak kejar dan jadi nggak seru buru-buru. Lebih nyaman kayak agak pelan-pelan. Silakan kalau ada pertanyaan, boleh yang lalu. Ustaz, untuk format ujiannya di share hari ini apa gimana? Soal format ujiannya saya kasih tahu sekarang aja. Jadi nanti quizzes ya ujiannya. Semuanya ngerjain live begini. Kalau bisa pakai device masing-masing ya. Jangan ada yang berdua. Dan kalau pakai laptop lebih bagus. Kalau enggak apa-apa pakai HP bisa kan. Nanti klik gitu. Tahu quizzes ya kan, nanti quiznya live. Nanti selama waktu pengerjaan sekitar 20 menit. Kalau ini di renov aja kali ya, Dek? Total nanti ada 50 soal. Ya. 60 soal dan close book ya. Jadi dihafalin benar. Close book yang ringan-ringan kayak soalnya semua pengulangan soal yang udah pernah ada. Ya, soalnya semua pengulangan yang pernah ada, tapi close book ingat.
Ya semua soal yang udah pernah dibahas. Ya Kang Bilal ya. Oke, set. Nanti yang bikin ininya kali saya buat yang nggak tahu kayak tutorial pakai quiznya gitu. Boleh. Ya, pokoknya gampang lah. Pokoknya yang penting hadir, ada klik, nanti pilih-pilih gitu. So, nanti ada rankingnya gitu. 50 soal insya Allah. Oke. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Ini ada di chat set dari Mas Kavi Pangestu. Kenapa disebut Masjid Tiror? Oke. Diror artinya memberi bahaya pada orang lain. Itu diror. Ya jelas nyata ya bahwa masjid tersebut tujuannya memang memberikan bahaya terhadap orang iman, orang beriman. Seperti itu. Sekian lagi. Kenapa teman? Terlalu jelas, terlalu nggak jelas, kurang menarik. Oke, silakan. Saat perang Tabuk, Islam menang apa tetap dapat gonima. Kalau menang, dapatnya fai namanya, bukan gonima. Namanya fai. Iya, dapat cuma sedikit ya karena mereka itu Tabuk itu tempat netral. Gonima tuh bakal banyak kalau bukan di tempat netral tapi di tempat musuh kayak Khoibar. Kalau di tempat netral mereka biasanya nggak bawa banyak barang. Kebayangkan ya. Kan perang tuh bisa kalau perang tempat netral berarti ya gonima cuma yang dibawa aja. Ya berarti sedikit ya. Nggak sebanyak kalau perang di tempat mereka di benteng mereka itu semua isi benteng jadi gonima. Gitu. Lagi ya. Oke, berarti coba diulang. Total dari berangkatnya perang Tabuk berapa lama? Tadi ya Rojab balik-balik Ramadan. Rojab balik-balik Ramadan. Berarti sekitar 2 bulan. Karena pertengahan Rojab, pertengahan Ramadan. 2 bulan. Ya, dan memang wajar ya, sebulan. Sebelum berangkat, sebulan pulang. Jauh tuh. Coba di Google Maps berapa lama. Sejalan ke biografi Attab bin Asid. Istimewanya apa Attab bin Asid? Insya Allah ya. Yang Attab bin Asid ini sebetulnya bukan sahabat senior. Intinya sahabat-sahabat senior tuh semua pada hijrah. Ya kan? Abu Bakar, Umar, Madinah. Dan orang muhajir ya, nggak boleh balik ke mana. Nggak boleh balik ke tempat asalnya. Dan Nabi sengaja ini Attab bin Asid. Dan Attab bin Asid itu Masya Allah dia ya, ada riwayat Attab bin Asid baru diangkat. Begini, asabtu fi amalil ladzi ista'malani alaihi Rasulullah SAW burdaini muaqqadaini kasautuhuma gulami kaisan. Fala yaqulan ahadukum akhadha minni attabun kadza faqad razaqani Rasulullah SAW kulla yawmin dirhamaini fala ashba'allahu batnan la yushbihu kulla yawmin dirhaman. Attab itu ditugasi sama Nabi jadi gubernur Mekah. Dan dikasih gaji per hari 2 dirham. 2 dirham berarti 1/5 dinar. 1 dinar 4,25 gram emas, 4/4 gram emas, anggaplah 4 juta ya. 1/5 dari 4 juta, 4 juta bagi 5, ya 800.000. 800.000. Sehari 800.000 rupiah. Kurang lebih gambaran, biar kebayang aja. Seperti itu. Nah, kemudian Nabi SAW juga ngasih dia baju. Nah, tapi beliau sangat hemat. Sangat dermawan, baju dikasih ke budaknya. Masya Allah. Kemudian beliau bilang tadi apa? Jangan sampai orang ada yang bilang saya ini mata duitan enggak. Nabi kasih 2 dirham. Dan Attab bin Asid juga itu memimpin Mekah karena sudah pemimpin-pemimpin Mekah lainnya sudah wafat atau sudah sangat tua. Yang seperti Abu Jahal sudah sangat tua. Sudah meninggal, sudah lama. Abu Jahal, kemudian ada lagi
Suhail bin Amr sudah sangat tua. Abu Sufyan sudah sangat tua. Attab bin Asid lah. Apalagi tentang Asad. Attab bin Asid tegas juga. Saya bacakan di Tabaqat Kubro. Tegas terhadap orang munafikin. Misalnya orang yang nggak mau sholat jamaah itu ditegur sama Attab bin Asid. Beliau tidak ikut jamaah kecuali orang munafik. Ya waktu itu tentu nyata jelas ya, nggak ikut jamaah. Apa? Nggak ada kegiatan. Ayo. Walaupun sholat berjamaah tidak fardu ain. Tapi di antara ciri kemunafikan kalau tidak ada alasan kemudian nggak sholat berjamaah. Maka sampai penduduk Mekah protes ke Nabi, engkau ngangkat gubernur galak bener. Nabi SAW, inni ra'aitu fi ma yara na'imu annahu ata babal jannah fa akhadha bi halqatil babi fa qa'aqaha hatta fataha lahu wa dakhala. Aku melihat di mimpiku bahwa Attab bin Asid mendatangi pintu surga, kemudian megang gelangan pintunya. Kan dulu pintu kadang, tahu nggak sih teman-teman, pintu kadang bulat kayak cincin gitu pegangan itu, kemudian diketok-ketok, kemudian dibukain pintunya. Masya Allah. Ini berarti sabda Nabi jelas bahwa Attab bin Asid dijamin masuk surga. Dan Attab bin Asid di antara penduduk Mekah tuh sangat kuat keislaman. Nabi puji ya, 4 orang yang aku tidak ragu lagi mereka sudah benar-benar keluar dari kemusyrikan secara murni. Attab bin Asid, Jubair bin Mut'im, Hakim bin Hizam, dan Suhail bin Amr. Ini tokoh-tokoh besar Quraisy. Masya Allah. Ya banyak lah intinya. Attab bin Asid. Oke. Berarti Romawi sebenarnya sudah datang, kemudian balik lagi ya. Romawi udah rencana, udah janjian. Terus nggak datang. Ya, gitu. Jadi cuma perbatasan, mereka balik lagi. Oke, cukup. Terima kasih banyak teman-teman sekalian, dan mohon maaf kalau kurang berkenan. Diapalin ya, diingat-ingat. Terutama tahun, ya seperti soal biasa. Kronologi itu penting sekali. Seperti tahun 1 perang apa, tahun 2 perang apa, tahun 3 perang apa, dibikin tabel, ingat-ingatin. Insya Allah saya juga nanti akan pesankan ke Bang Bilal, jangan sampai keluar soal ujian kecuali yang ada di matan. Kecuali yang ada di matan. Jadi kalau ada di matan, di nazomnya ya baru ada. Adapun di penjelasan saya misalnya tambahan info, nggak ada di matan maka nggak perlu dikeluarin. Jadi teman-teman cukup kalau hafal matan maka selamat, sudah yakin bisa jawab. Kalau nggak hafal maka ya minimal dibaca berulang-ulang agar dikuasai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Bilal. Jazakallah khair atas penjelasannya dan juga jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.